Selamat sore, kita kembali di KPA Online Tamarin dengan saya Obey Sianipar. Dan kali ini kita kembali akan membahas kitab Wahyu. Luar biasa ya, kita pembahasan kitab Wahyu kita sudah sangat banyak, tapi kita memang sangat tertarik dengan pelajaran yang membuka tentang masa depan. Nah itu ada dalam kitab Wahyu banyak ya, kita sudah bahas Wahyu 10 misalnya sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu adalah tanda binatang dan angka 666 ya. Ini luar biasa. Apakah tanda binatang itu? Apa maksudnya 666? Nah, ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi, sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkatilah kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami lebih dalam tentang nubuatan-nubuatan yang terdapat dalam kitab Wahyu. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah. Jadi ini menarik ya tentang tanda binatang, karena kita sebelumnya, mungkin bukan yang minggu sebelumnya, tapi yang dulu-dulu kita pernah mempelajari tentang perkabaran 3 malaikat. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan kalau saudara ingat, di yang ketiga membahas tentang tanda binatang. Mungkin kita buka saja ya. Jadi kita buka Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-9 dan 10. Jadi perkabaran malaikat ketiga ya. Tapi saya bacakan 2 ayat saja, aslinya lebih lengkap, lebih ke bawah lagi. Kita baca, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Luar biasa ya. Jadi apabila ada dari kita orang-orang yang hidup di akhir zaman yang dikatakan apa? Dikatakan ada mendapat tanda binatang, itu akan celaka. Dilemparkan kepada api ya, belerang seperti itu. Nah, jadi kita mungkin pengen tahu binatangnya itu siapa, tandanya itu apa, tanda binatang gitu kan. Dan ternyata tanda binatang itu adalah 666. Nah, ini kita bisa lihat di dalam pasal yang sebelumnya. Jadi kita buka pasal ke-13 ayatnya yang ke-15 sampai selesai ya. Jadi kita akan mempelajari tentang tanda binatang tersebut. Dikatakan apa? Dan kepadanya, kepada binatang itu ya, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666 atau 666 tanda binatang ya. Dan menariknya apa? Jadi kalau tadi kita baca dalam perkabaran malaikat yang ketiga, dibilang kalau ada yang menyembah patung itu, menyembah binatang, lalu juga mendapatkan tanda binatang itu di dahi atau tangannya, itu akan istilahnya akan celaka ya, intinya akan masuk neraka. Tapi kalau kita baca satu pasal sebelumnya, jadi ada ceritanya bahwa binatang ini memang meminta supaya orang-orang itu menyembah patungnya. Nah ini menarik ya. Jadi dia dipaksa bahkan untuk menyembah yang bukan Tuhan. Berarti penyembahan berhala ya. Dan bahkan dibilang apa? Kalau tidak menyembah akan dibunuh, akan mati. Jadi dengan ancaman kematian. Bahkan bukan cuma ancaman kematian, kalau tidak mendapat tanda pada dahi atau tangannya, dikatakan apa? Orang-orang itu tidak dapat bisa menjual atau membeli. Semua orang bisa seperti itu. Jadi ada apa? Selain ancaman kematian, juga ancaman apa? Tidak bisa jual beli, atau istilah tidak bisa beraktivitas ya. Karena orang kalau mau mendapatkan uang itu kan istilahnya nilai tukar ya, untuk jual beli pakai uang biasanya ya. Nah apa yang terjadi ketika tidak bisa jual beli? Ya jadi istilah kita nggak bisa belanja apa aja. Bagaimana memenuhi kebutuhan kita? Mau makan misalnya kan? Itu masih kebutuhan pokok. Banyak orang bahkan untuk kebutuhan sekunder saja. Aduh kalau saya nggak bisa beli HP, saya nggak bisa hidup. Ya udahlah saya dapat tanda binatang itu aja. Nah tapi celakanya ketika tanda binatang itu didapatkan dan dibilang itu angka 666, hati-hati. Karena kabar malaikat ketiga mengingatkan mereka yang menyembah binatang itu atau mendapatkan tandanya itu
istilahnya pada dasarnya akan binasa. Ini luar biasa ya. Jadi apakah tanda binatang itu? Dan ini celakanya bukan cuma masalah masuk neraka ya, bukan cuma di itu doang. Bahkan celaka akan datang bagi mereka yang mendapat tanda itu di akhirnya gitu maksudnya. Awalnya mungkin ya demi kesempatan supaya saya nggak mati, supaya saya bisa belanja, saya ambil tandanya. Tapi itu akibatnya buruk. Bahkan kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 16 ya. Jadi bukan cuma di pekabaran malaikat doang, tapi di Wahyu 16 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu yang bawa 7 malapetaka ya, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan muka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Luar biasa ya. Jadi ujung-ujungnya mereka akan mendapat muka Allah. Ada bala, malapetaka. Salah satu bentuknya di bisul ya. Ini luar biasa ya. Sebenarnya apa sih tanda itu? Apa sih menyembah binatang itu? Jadi apa tanda binatang itu? Apa itu 666? Karena kalau dalam beberapa tahun terakhir, misalnya contoh COVID ya, ada yang bilang, oh vaksin itu bisa seperti apa tanda 66, nanti kalau divaksin soalnya mendapat tanda, ada chipnya, bahkan ada yang bilang begitu ya, itu tandanya. Nanti kalau kamu nggak pakai tanda itu, kamu nggak bisa belanja. Ya contohnya, misalnya kamu belum divaksin, nggak boleh naik pesawat. Jadi orang bisa banyak berinterpretasi, tapi sekarang kita mau pelajari secara spiritual dan lebih detailnya ini apa. Nah, tapi sebelum kita belajar tanda binatang, kita perlu mengerti dulu apa itu maksudnya tanda. Karena Tuhan pun juga memiliki tanda untuk umatnya. Ini kita bisa lihat Wahyu pasal yang ke-7 ya. Kita bisa baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Dikatakan apa? Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa materai Allah yang hidup. Itu tanda Allah ya. Materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi menarik ya. Jadi ada materai Allah di dahi, ada juga materai atau tanda binatang di dahi dan tangan. Nah ini menarik nih. Apa ini maksudnya? Apa perbedaannya? Apakah materai Allah? Supaya kita bisa mulai mengerti kebalikannya ya, yaitu materai binatang atau tanda binatang. Nah materai Allah itu bisa ada dua interpretasi di sini ya. Bagi sebagian orang yang menantikan akhir zaman, kita sebut juga orang-orang Advent ya, karena Advent maksudnya kedatangan ya, jadi menantikan kedatangan Tuhan. Sampai dikatakan bahwa tanda itu adalah hari Sabat. Materai Allah adalah hari Sabat. Kenapa? Karena kita bisa lihat, jadi ada dasar-dasar ayatnya juga ya, bukan sembarangan. Misalnya kita buka Yehezkiel pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-12 ya. Oke, kita buka Yehezkiel pasal 20 ayat ke-12, dikatakan apa? Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan atau tanda ya, tergantung mesti lihat bahasa aslinya atau cek bahasa Inggris. Menjadi peringatan di antara aku dan mereka supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Hari Sabat katanya. Bahwa cuma di sini saja. Ini sebenarnya kan mengutip, kalau saudara tahu ini mengutip dari kitab Musa ya, tapi kita nggak usah ke sana karena isinya kurang lebih sama. Lalu kita lihat ayat 20 dikatakan apa? Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Rabah. Oh, sorry, ini kebuka kelihatan. Pasal 20, ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi hari Sabat itu adalah tanda atau materai Allah. Karena itu menandakan apa? Menandakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi ada materai atau ada tanda itu, jadi oh ini milik Tuhan gitu ya. Kalau kita beribadah pada hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah apa? Memperingati Tuhan sebagai pencipta. Nah, kalau Tuhan pencipta, kita ciptaan berarti kita miliknya. Nah, itu makanya disebut Sabat itulah tanda. Jadi kalau orang yang mendapat tanda Allah, mereka harus menguduskan Sabat. Sedangkan tanda binatang tentu artinya adalah yang sebaliknya, yaitu mereka yang tidak menguduskan Sabat. Tapi apakah interpretasi ini benar? Kita lihat juga interpretasi yang lain ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomong tentang materai Allah,
Materai Allah itu di Perjanjian Baru itu sangat jelas mengatakan bahwa materai Allah adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Itu kita bisa baca misalnya dalam Efesus 4 ayat 30. Kita buka Efesus 4 ayat 30 ya. Dikatakan bahwa dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi materainya itu Roh Kudus. Dan ini bukan cuma di sini doang. Misalnya kita bisa baca Efesus pasal 1 ya. Di Efesus pasal 1 itu juga ada tentang materai Allah ya. Misalnya ayat 13 ya. Di sini katakan, di dalam Dia Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Nah, di 2 Korintus kalau nggak salah juga ada ya, bahkan dijelaskan bahwa itu pengurapan, diurapi Roh Kudus adalah dimateraikan. Jadi materai itu atau tanda Allah itu apa? Apakah hari Sabat atau Roh Kudus? Jadi sebagian orang itu bilang, oh ya bisa jadi hari Sabat. Ada yang bilang, oh enggak, itu Roh Kudus. Roh Kudus udah, nggak usah ikut-ikut hukum lagi. Ada lagi yang bilang, oh ini hari Sabat, akhirnya menjadi legalis. Betul-betul hari Sabat, kalau hari Sabat gak bakal selamat. Karena kalau nggak ada materai Allah, tidak selamat. Bakal kena malapetaka yang tadi ditahan sama 4 malaikat itu ya. Nah, jadi bagaimana nih? Ada 2 yang bertentangan. Nah, jadi harus kita pelajari dan kita mengerti adalah bahwa keduanya itu pada dasarnya adalah sama saja. Kan orang yang dimateraikan Allah, yang mendapatkan Roh Kudus, tentu akan menaati hukum-hukum Allah. Di mana hukum Allah termasuk adalah apa? Dalam 10 hukum, hari Sabat. Dan memang ada benarnya ketika kita berkata hari Sabat adalah materai Allah, itu ada benarnya juga. Karena kalau kita buka dalam Keluaran 20 ayat 8 dan seterusnya tentang hari Sabat, di situ adalah dalam hukum Allah. Jadi mesti mengerti ya, materai pada zaman dulu itu adalah untuk apa? Untuk menutup suatu gulungan atau titah dari sang raja. Jadi isinya adalah perintah. Jadi kita dimateraikan, isinya adalah perintah. Nah, jadi apakah perintah Allah? Kita tahu itu adalah yang betul-betul ditulis oleh Tuhan, itu adalah 10 hukum. Jadi ditulis oleh jari Tuhan ya. Dan dalam 10 hukum yang betul-betul berbentuk materai adalah hukum keempat. Kenapa? Karena dalam suatu materai, dalam kerajaan, biasanya ditandakan adalah yang menjadi tandanya di materai bahwa namanya siapa, nama rajanya gitu ya. Namanya siapa, julukannya, title-nya apa. Nah, itu bisa ditulis. Dan bahkan juga dibilang mungkin kerajaan apa gitu ya. Dan dalam Keluaran 20 tentang hari Sabat dikatakan apa? Itu di situ disebutkan tentang hari Sabat itu adalah untuk memperingati Tuhan. Dan di situ disebutnya Tuhan bukan Tuhan dalam sebut title aja, tapi dalam namanya ya, dalam YHWH disebut. Jadi namanya disebut, dibilang yang menjadikan langit dan bumi, jadi penciptaan dan juga dominionnya ya. Jadi area kekuasaannya itu adalah langit, bumi dan segala isinya. Jadi dalam hal itu kita bisa melihat bahwa hukum keempat itu juga merupakan apa? Suatu materai. Tapi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa materainya adalah hari Sabat. Titik. Nah, bukan titik. Karena mesti jelas di Perjanjian Baru menjelaskan bahwa materainya itu adalah Roh Kudus. Jadi itu keduanya itu betul-betul harus selaras karena sama-sama disebutkan. Jadi dengan ada Roh Kudus kita juga ada penurutan terhadap hukum, dan itu bukan cuma hukum hari Sabat ya, tentu terkait hukum moral yang lain, jangan bunuh, jangan berzina. Jadi jangan kita mendewa-dewakan satu hukum tertentu seperti itu. Nah, itulah materai Allah. Nah, kalau gitu jadi bagaimana dengan tanda binatang? Untuk mengenal tanda binatang, kita mesti mengerti dulu binatangnya itu siapa. Apakah binatang itu? Nah, binatang itu kalau kita buka di dalam Wahyu, kita kembali ke Wahyu ya. Tadi kan di dalam Wahyu kita sudah buka Wahyu 13 yang dimana disebut bilangannya adalah 666. Nah, tapi kita mesti mempelajari sedikit tentang binatang itu. Jadi kita buka Wahyu pasal 13. Dan ini mesti ngerti juga bahwa ini mengenai tentang akhir zaman ya. Jadi di sini kita lihat. Kita pelajari beberapa ayat pertama saja ya dari Wahyu pasal 13. Tapi nanti kalau saudara pengen belajar lebih dalam bisa baca semuanya. Ya bisa juga tanya di komentar ya. Nah, kita baca, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini sudah pernah kita pelajari dalam Daniel. Ini siapa? Sudah pernah kita pelajari ya, nanti cari videonya. Tapi kita lanjut lagi, supaya lebih mengerti tandanya. Binatang yang kulihat, ayat 2 ya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar.
Nah, naga itu setan ya, ada ayatnya juga ya. Naga itu menggambarkan setan, ular tua itu. Ular tua yang ada di Taman Eden ya. Yang menarik adalah siapa binatang itu? Binatang itu kita pernah pelajari adalah melambangkan tanduk kecil terakhir itu yang adalah apa? Gereja Katolik yang murtad di zaman dulu ya. Saya nggak bicara tentang gereja yang sekarang, tapi di zaman dulu ketika terjadi kemurtadan oleh gereja Kristen mula-mula. Nah, kita bisa melihat yang menarik selain pembahasan tentang binatang itu yang kita sudah bahas di Daniel. Di sini ada indikasi tambahan ya, siapakah binatang itu. Di sini disebutkan apa? Dan naga itu, tadi di ayat 2 sudah kita baca, dan naga itu, yaitu setan ya, memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Nah, jadi dalam ini saya sekalian promosi juga ya. Di sini ada buku The Mark of the Beast and the Mystery Number 666. Ini oleh pendeta Mark Finley. Di sini dijelaskan bahwa naga itu juga melambangkan setan yang menggunakan apa? Kekuasaan kekaisaran Roma, atau disebut pakai bahasa Inggrisnya disebutnya pagan Rome gitu ya, Roma yang kafir. Nah, itu apa? Memberikan kekuasaan. Ini menarik karena di mana dalam sejarah dunia yang betul-betul ada kerajaan besar gitu ya, yang istilahnya betul-betul kuasa setan jadi kerajaan besar yang bisa memberikan kekuasaan tahta di sini ya, ayat 2 tadi ya, memberikan kekuatan, tahta dan kekuasaan yang besar. Tahta diberikan. Bagaimana kerajaan memberikan tahta gitu kan? Dan itu ternyata betul-betul bisa terjadi oleh kerajaan Roma. Dibilang apa? Di situ dikatakan kalau saudara tahu ketika Konstantin memindahkan ibu kota kekaisarannya dari kota Roma ke Konstantinopel, berarti apa? Ibu kotanya itu kan ditinggalkan. Tapi ditinggalkan itu berarti diberikan siapa? Siapa yang berkuasa berikutnya di kota Roma itu setelah kaisar pergi? Yang berkuasa di situ adalah Bishop of Rome. Bishop of Rome ya. Jadi atau singkatnya adalah Paus. Jadi kepausan Roma itu mulai bangkit di situ. Ini menarik ya. Jadi ini bisa menunjukkan ternyata makin jelas bahwa ini ternyata adalah kekatolikan yang mengetat pada zaman dulu. Dan dikatakan di sini kita supaya lebih jelas lagi, ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Dia sempat terluka ya, lalu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi katakan dia mendapat kuasa 42 bulan. Ini pernah kita bahas dalam sesi yang lain, 42 bulan, singkat cerita lagi. 42 bulan itu adalah kekuasaan dari kekatolikan Roma, kepausan Roma yang mengetat itu dulu. Itu terjadi dari kapan? Dari tahun 538 sampai 42 bulan, itu maksudnya adalah 1260 hari, di mana nubuatan hari 9 tahun, berarti 1260 tahun. Itu dari 538 sampai 1798. Kenapa 538? Itu adalah ketika kepausan di Roma itu diberikan kekuatan politik oleh kekaisaran Bizantium ya, kekaisaran Roma yang udah pindah ke timur tadi, diberikan kekuatan politik untuk menghancurkan musuh-musuh politiknya. Jadi di sanalah mendapat kekuasaannya kan. Nah, tambahkan 1260 hari, nubuatan 42 bulan sampai 1798. Dan di situ kita lihat bahwa apa? Kepausan juga kehilangan kekuasaannya ketika Jenderal Berthier, jenderal dari Napoleon, menangkapnya dan paus waktu itu mati pada saat itu. Dan akhirnya jadi kepausan Roma dulu sangat berkuasa sekali ya. Akhirnya jadi kehilangan banyak kekuasaannya. Padahal sebelumnya dibilang semua itu takjub kepadanya ya. Memang kita bisa lihat dalam sejarah takjub banyak orang ya. Bahkan jadi berkembang sangat pesat dan bahkan menganiaya orang-orang kudus karena dengan ajaran-ajarannya yang tidak benar memaksa orang-orang yang benar itu dipersecute, dianiaya. Contohnya adalah reformator mula-mula ya yang dianiaya bahkan dibunuh menjadi martir seperti itu. Nah, jadi dari mana kita bisa lebih yakin lagi tentang hal ini? Kita bisa melihat Ati 66 itu sendiri juga ya. Jadi kepausan Roma yang pada saat itu sudah murtad, bahkan saking murtadnya mengambil kekuasaan dari Allah. Jadi kalau kita tadi lihat binatang itu memiliki hujat gitu ya, blasfemi. Nah, hujat dalam Alkitab maksudnya apa? Mengambil kekuasaan Allah dan mengakui itu kekuasaan dirinya sendiri. Nah, itulah yang terjadi ketika kepausan Roma menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi.
Dan bahkan kata-kata mengatakan dia wakil Tuhan di bumi itu melambangkan 66 itu sendiri. Karena julukan untuk paus di Roma pada saat itu adalah apa? Vicarius Filii Dei. Nah, nanti mungkin bisa dikasih gambar ya. Vicarius Filii Dei, itu ada tulisannya. Dan itu kita bisa belajar dari numerologi, itu menunjuk angka 666. Vicarius maksudnya adalah wakil gitu ya, wakil dari Son of God, Filii Dei. Nah, itu maksudnya. Jadi inilah wakil Yesus di bumi seperti itu. Nah, itu gelar paus, yang salah satu gelar paus ya, yang betul-betul resmi. Nah, disitulah kita bisa menghitung Vicarius Filii Dei, dibilang itu adalah tanda manusia, tanda yang menentang Tuhan tadi kan, karena mengaku-ngaku adalah wakil Tuhan di bumi gitu ya. Di situ kita bisa lihat dari numerologinya. Misalnya ini karena dia di julukannya Latin, tentu kita harus menggunakan numerologi bahasa itu sendiri, yaitu Latin ya. Jadi kalau saudara tahu misalnya V atau V gitu ya, itu artinya 5 gitu kan. I 1, D misalnya 500, C 100. Saudara ditambahkan, nanti mungkin bisa dilihat tabelnya juga, kalau bisa disediakan tabel ya. Ternyata jumlahnya itu adalah 666. Jadi dengan kepausan pada saat itu mengakui bahwa dia wakil Tuhan, justru dia menunjukkan jati dirinya pada saat itu sebagai apa? Sebagai manusia, tanda manusia tadi, 666. Luar biasa ya. Dan ini mengambil kekuasaan Tuhan. Salah satu yang digunakan untuk menyatakan diri memiliki kekuasaan lebih daripada firman Tuhan, Alkitab. Ini di sini saya kutip dari buku yang tadi sudah saya tunjukkan. Ini bahasa Inggris, tapi mungkin saya terjemahkan ya. Misal tahun 1563, Archbishop Reggio mengatakan bahwa apa? Mengatakan bahwa tradisi itu tradisi gereja itu lebih dari kitab suci. Buktinya apa? Buktinya gereja dapat mengubah hari Sabat dari Sabat yang Sabtu menjadi hari Minggu. Padahal kitab suci kita tidak mengajarkan tentang beribadah pada hari Minggu. Jadi dengan mengubah dari Sabtu atau dari Sabat menjadi hari Minggu, hari perbaktian, dia telah mengatakan, oh iya, inilah perubahan kekuasaan. Kita memiliki kekuasaan yang lebih dari firman Tuhan. Kita bisa mengubah hari. Kita mengubah hari dari Sabat yang harusnya hari Sabtu atau Jumat matahari terbenam ya, sampai Sabtu matahari terbenam, ya kurang lebih Sabtu gitu kan, diubah menjadi hari Minggu. Dan itulah tanda itu. Dan kita pernah pelajari juga dalam Daniel ya, bahwa tanduk kecil itu akan mengubah hari dan waktu. Dan inilah penipuan yang sangat besar itu. Sekarang tanda binatang itu belum terjadi. Mungkin karena banyak orang yang belum tahu. Tapi ketika kebenaran nanti betul-betul terungkap secara belak-belakan, orang yang masih memaksa untuk tetap menyembah manusia, tanda kutip ya, karena nggak ada betul-betul sama manusia ya, tapi menyembah kepalsuan binatang itu, maka dibilang patung binatang atau image dari binatang itu, dan akan mendapatkan tanda itu. Dan ketika tanda itu sudah ada, saudara siap-siap saja. Karena orang yang mendapat tanda itu akan mendapat muka Allah. Dan ujungnya menurut perkabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 dikatakan ya mereka akan dilemparkan ke dalam api atau belerang neraka ya, seperti itu. Jadi itulah makna dari binatang itu dan juga tandanya, tanda manusia yang mengaku-ngaku lebih dari Tuhan. Seperti itu ya. Tentu pembahasannya akan lebih tajam lagi, lebih banyak lagi, tapi ini ada salah satu bentuk yang banyak dipercaya oleh orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan pada hari ini. Kita tutup, tapi kalau masih ada pertanyaan lain, ingin klarifikasi, bisa taruh di komentar ya. Tuhan memberkati. Oh, kita doa dulu ya, kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin pembelajaran kami hari ini. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami dan untuk mematahkan kami sehingga kami bisa selamat dalam hari murka-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa di KP Online berikutnya. Tuhan berkati. Amin.